di University of Brunswick, Kanada, dengan minat riset bidang kimia material. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan presentasi video dengan judul Nanomaterials for Chemical Sensing. Nah, apabila nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan diberikan pertanyaannya di chat room yang nanti akan setelah presentasi selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba menayangkan slide saya ya. Oke. Halo, Beko. Halo. Sudah terbaca belum slide-nya? Sampun Pak Roto, sudah masuk. Oke ya. Baik, kita mulai. Jadi pada hari ini saya akan sedikit sharing ya. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya meneliti tentang nanomaterial khusus untuk sensor, sehingga nanti saya hanya akan memberikan beberapa hasil-hasil penelitian saya, terutama yang terkait pada aplikasi nanomaya atau chemical sensor. Kita lihat ini adalah contoh tidak nanomaterial ya, tetapi bahwa sekarang dengan perkembangan ilmu nanomaterial itu tantangan kita adalah bagaimana bisa fungsi. Kira-kira kalau kita lihat di dalam gambar ini adalah sarang lebahnya itu memiliki ukuran ya, ukuran yang sangat seragam, kemudian juga bentuknya kalau kita lihat hanya bisa dimasuki ukuran yang sesuai dengan lebah tersebut ya. Nah, ini tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita bisa mendesain ya nanomaterial yang gambarannya kira-kira seperti ini, punya ukuran yang spesifik, punya fungsi spesifik, dan yang paling penting adalah kalau ilmu kimia dia punya fungsi dalam reaksi. Jadi poinnya adalah bagaimana kita material, khususnya adalah nanomaterial, fungsi ya, berperan penting di dalam berbagai macam reaksi kimia. Nah, yang saya aksi untuk deteksi senyawa lain ya dengan berbagai macam metode. Nah, kalau kita lihat beberapa karakter selain ukuran tadi ya, ukuran nanopartikel, itu sifat khas dari nanomaterial itu antara lain yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita modifikasi permukaan atau surface modification, kemudian memahami yang paling umum ya. Ini yang dua ini nanti yang saya banyak akan sampaikan. Kemudian bagaimana struktur kristalnya, kemudian bagaimana membuat clustering ya, seperti gambar yang tadi saya sampaikan untuk membentuk cluster, kita akanlah membentuk film atau membentuk sheet atau membentuk membran ya yang dengan ukuran tertentu. Kemudian kemampuan melakukan reaksi redox sebagai fotokatalis ya dan lain-lainnya. Kemudian perubahan muatan permukaan dan mungkin terkait dengan water solubility juga, dan juga mungkin kelainan di berbagai macam solvent ya dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh kajian tentang nanomaterial yang sekarang sedang hot ya. Mungkin juga ada yang mengkaji untuk memodifikasi misalnya sorben dan sebagainya, dari bagian dari sini. Nah, kalau kita lihat para desainer ya, para peneliti di bidang nanomaterial itu mereka mengarahkan berbagai macam bentuk ukuran ya, seperti tadi contohnya pada sarang lebah itu ya, itu bentuknya adalah heksagonal, kemudian ada bentuk seperti bola atau sferik, triangular, segitigus, ada juga yang bentuk fiber seperti ini ya, helical, batangan, prisma dan sebagainya. Tetapi poin yang paling penting sebetulnya dalam desain material adalah bagaimana bentuk dan ukuran itu ya, juga fungsionalisasi tadi ya, itu akan menentukan target daripada fungsi dari material atau tujuan desain material itu, misalnya untuk fotokatalis atau untuk magnetik adsorben, harus disesuaikan dengan
ini desain umum menggunakan aplikasi antara lain untuk optical, kemudian untuk magnetik ya, kemudian juga untuk deteksi massa ya, dan yang penting di sini bidang awalnya tadi sudah disampaikan background saya adalah misalnya kriminalitik, jadi kan menggunakan untuk bagaimana fungsinya kalau bisa meningkatkan limit yang paling umum dalam desain redox ya, logam atau biasanya menggunakan capping itu menghasilkan ini hanya khusus saya apa seragam, ukurannya seragam, kemudian ketebalannya sudah kita dalam nah ini untuk nanopartikel dengan ya seragam berbagai macam perubahan kita dan ini paling ya, kemudian ada yang Jim Citrat dan lain-lain. Saya punya satu kajian khusus mendesain nano bagaimana macam reduktor menghasilkan seragam gitu ya. Sementara pilihan saya jadi agen nano itu stabilizer alkohol ya, atau faktornya adalah asam dan produksi juga di penelitian sekitar itu yang juga ya, metodenya merupakan nano
itu isinya sebenarnya adalah kan di sini ya, lautan buat nanofiber dan tegangan di target. Maka pada permukaan atau elektroda ya, bentuk di permukaan sebelah kanan ya, ini ukuran dan juga bentuk nanofiber dengan kondisi reaksi yang pengaruh juga akan terus redox nah yang kita jadi tidak dari polimer kemudian bahannya untuk mengarah berbagai macam apa. Nah, sekarang kita mulai aplikasi yang pertama adalah menggunakan dari nanopartikel sebagai optical sensing atau sensor optik. Fungsinya partikel itu sebetulnya suatu entitas unit gitu ya, bisa berinteraksi. Nah, apabila gelombang itu poinnya banyak daripada kan partikel, jadi panjang ukuran partikel berinteraksi dengan elektron yang ada, khususnya yang logam ya. Elektron yang nanopartikel itu energi yang diserap, kemudian kromofor ya. Tadi sebelumnya tidak, ini karena elektron berpermukaan, bukan gugus kromofor, tapi hanya elektron ada di permukaan partikel berinteraksi magnetik. Nah, ini kemudian bila permukaan daripada ini kita hanya liga, maka kita mengarahkan ya, bisa makan untuk sensor tertentu, misalnya kompleks untuk membentuk reaksi redox, untuk membentuk reaksi katalisasi dan sebagainya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suatu nanopartikel yang mana permukaannya itu bisa mengarahkannya untuk suatu target reaksi. Jadi kalau secara kimia sebetulnya kita di dalam mendesain nanopartikel itu tidak hanya bentuk dan ukuran, tetapi juga gugus fungsi yang nanti akan berinteraksi dalam reaksi kimia, kalau bisa dengan analit ya, kalau bisa dengan alat analit yang nanti kita kaitkan dengan deteksi suatu ion atau suatu molekul. Jadi dari A, B, C, D sampai yang terakhir itu ya L, ini bagaimana contohnya. Yang L adalah kalau dia diinteraksikan dengan ion Fe3+ ya. Nah, ion yang lain ternyata kita lihat di sini ada kadmium, kemudian Mn, kemudian Zn, kemudian kromium, nikel, kalsium, timbal, dan tembaga, termasuk kobalt juga, itu tidak berinteraksi dengan permukaan nanopartikel ya. Tetapi yang interaksi kuat adalah 3+. Nah, sampai di sini tentu saja kita ingin tahu mekanismenya seperti apa. Mengapa nanopartikel perak ini, terutama yang disintesis dengan menggunakan reduktor asam askorbat, ini poinnya adalah asam askorbatnya ada pada permukaan perak nanopartikel, itu bisa berinteraksi atau bereaksi ya dengan ion Fe3+. Jadi kita bisa lihat perubahan absorbansinya gitu ya.
Ini sebenarnya bukan absorbansi yang kita kenal sebagai serapan oleh gugus fungsi, tapi adalah absorbansi karena sifat plasmon dari nanopartikel. Nah, kemudian kita ingin tahu apa yang terjadi dengan perubahan absorbansi ini. Nah, kita deteksi, kita coba, misalnya kita lihat ya, kita ubah konsentrasinya, kemudian kita bandingkan dengan ion-ion lain, kita punya hubungan seperti ini ya, sebelah kanan bawah itu adalah perubahan konsentrasi ion Fe terhadap puncak plasmon ya, absorbansinya adalah plasmon itu tadi ya. Jadi sifat plasmonnya itu atau interaksi elektron pada permukaan nanopartikel ketika diradiasi dengan panjang gelombang tertentu ini berubah ya. Nah, yang sebelah kanan adalah hasilnya. Sebelah kiri adalah visualisasi ya gambarnya. Jadi kita bisa lihat dengan perubahan konsentrasi Fe, ternyata ion Fe3+ ini akan menyebabkan quenching ya. Quenching itu apa? Pemadaman ya, pemadaman dari sifat plasmon. Ya, pemadaman dari sifat plasmon. Nah, kita ingin tahu mekanisme yang terjadi seperti apa. Apakah reaksinya adalah pembentukan kompleks, atau reaksinya adalah reaksi redoks, atau reaksi yang lain? Nah, kita ingin tahu di sana. Sehingga kita coba berbagai macam teknik ya untuk mendeteksi ya. Ini poinnya di sini kalau kita melakukan analisis menggunakan nanopartikel, itu poinnya di sini adalah bagaimana sih sebetulnya perubahan plasmon itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari ion yang ditambahkan atau analit yang ditambahkan. Ya, tanpa kita tahu perubahannya karena apa, maka kita tidak mungkin bisa menjelaskan kan gitu. Nah, kita coba dengan berbagai macam cara ya, misalnya kita tambahkan ini. Kita pertama itu berasumsi bahwa ion Fe3+ itu bentuk kompleks dengan asam askorbat ya, karena redoksnya waktu sintesis perak nano sama askorbat. Kemudian askorbat bisa bentuk kompleks dengan Fe. Nah, dia berinteraksi dengan partikel Ag yang memiliki awan elektron pada permukaan tadi. Itu bayangan yang pertama. Kemudian yang kedua, bayangan yang kedua adalah, atau prediksi yang kedua adalah bahwa ion Fe+ itu bereaksi secara kimia dengan perak nanopartikel ya. Jadi pada deteksi di kategorinya bahwa Fe3+ akan kita taruhkan ligan ya, hasil itu ligannya kita yang sudah tahu ya, kita kontrolin. Jadi ini adalah mula-mula, kemudian B yang ditambahkan Fe3+, terus ini adalah setelah ditambah phenanthroline. Jadi dari gambar ini kita sudah tahu bahwa sebetulnya reaksi yang terjadi adalah Fe3+ berinteraksi dengan nanopartikel, kemudian dia mereduksi membentuk Fe2+. Mengapa? Karena Fe2+ itu bisa bereaksi dengan ortophenanthroline untuk kompleks. Jadi ini kita sebetulnya plus menghasilkan untuk kompleks dengan organ warna merah. Sehingga, nah ini adalah bukti spektrumnya. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah spektrum dari plasmonnya, kalau yang ini sebenarnya adalah spektrum dari kompleks dari Fe ortophenanthroline. Nah, kemudian kita coba untuk membuat kurva kalibrasi ya. Nah, ini hasilnya adalah kita lihat kurvanya linear pada daerah konsentrasi yang sangat rendah, yaitu adalah ordernya di sini kita bisa lihat mikrogram per liter atau ppm sampai 5 ppm. Ya, 5 ppm. Metode yang kita bisa mendekat plus itu dengan nanopartikel ya, kemudian akan menurunkan sifat dari plasmon tersebut ya, plasmon. Sebenarnya ini adalah
perubahan dari sifat plasmon dari nanopartikel. Kalau sini yang sifat plasmon dari nanopartikel dengan Fe3+. Dan kan, jadi memastikan apa ada yang terjadi sebetulnya. Nah, berikutnya adalah kita gunakan juga untuk mendeteksi ion yang lain, yaitu Pb. Nah, ini adalah tadi sama ya, kita menggunakan perak nanopartikel, tapi untuk target berikutnya kita menggunakan kompleks Pb Ditison ya. Kita tahu semua bahwa Pb bentuk kompleks dengan Ditison dengan panjang gelombang yang khas ya. Nah, poinnya adalah ketika kita membentuk kompleks dengan Ditison, Pb akan membentuk kompleks dengan panjang gelombang pada daerah visible ya, di sebelah kanan ya, di sekitar 500. Kemudian nanopartikel itu puncaknya ada di 421. Nah, setelah berinteraksi dengan Pb Ditison, ya ini targetnya ionnya adalah Pb, maka kita bisa lihat yang tengah ya, di yang tengah, maka absorbansinya akan berkurang, ya, akan berkurang. Nah, berkurangnya absorbansi dari perak nanopartikel atau agen nanopartikel ini menjadi kajian kita ya. Apa yang terjadi sebenarnya kalau dia berinteraksi dengan kompleks Pb2+ dengan Ditison? Apakah itu adalah reaksi redoks atau reaksi yang lain ya, misalnya interaksi antara kompleks dengan kompleks yang lain. Nah, tugas kita adalah kita ingin mengetahui ya reaksi yang terjadi sebetulnya. Ini ada sebelah kiri ya, sebelah kiri adalah agen nanopartikel. Setelah ditambahkan P, karena adalah kompleks Pb dengan gambarnya seperti itu. Nah, kemudian sama dengan kita konsentrasi 0,5 gram per liter atau 0 dB ya, sampai 10 ppb. Kita lihat terasinya itu. Ya, perubahannya. Jadi sebenarnya kita tambah Pb, maka semakin turun. Ya, semakin turun. Nah, ini yakin apa sebenarnya yang terjadi? Nah, kita jadi. Kita tahu di sini Pb Ditison itu turunkan sifat plasma nanopartikel. Jadi kemudian adalah bagaimana kita bisa mengetahui mekanisme yang terjadi ya. Coba untuk dan sebagainya. Setelah kita kaji lebih dalam, ternyata Pb Ditison itu berinteraksi dengan agen nanopartikel, kemudian membentuk agregasi partikelnya ya. Jadi penurunan absorbansi itu terjadi sebetulnya adalah karena adanya agregasi nanopartikel ini. Dan nanopartikel ini. Nanti di sini kemudian tambah kakao yang ini itu kecil dari ini kan, dan dengan analisis kita beli chemoscience ya, bisa mengalami untuk metode ini untuk survei atau deteksi adalah 64 mikrogram per liter, 0,0 ppb. Jadi satuan Pb air ya. Kalau kita bandingkan es dengan nanopartikel sebetulnya 6 mikrogram per liter. Ini adalah dengan IC ya, metode yang sangat aktif untuk deteksi ion dalam media cair ya, atau media larutan dalam air ya.
Oke, berikutnya adalah akan mempresentasikan tentang sensor nanopartikel dengan ya, jadi kita memiliki nanofiber gitu ya, kemudian dia punya gugus fungsi tertentu pada permukaan nanofiber dan dengan gas, maka harapannya gas akan membentuk ikatan kimia khusus dengan nanofiber, dengan fiber, kemudian deteksi perubahan masanya, yaitu dengan menggunakan quartz crystal microbalance atau QCM disingkat ya. Jadi apa namanya, metodenya adalah seperti ini. Ya, kita punya elektroda terbuat dari emas ya. Ini standarnya emas, kemudian disandwich menggunakan quartz ya atau quartz. Kemudian di permukaan atas dan bawah apa namanya, elektroda itu diberi medan listrik ya. Jadi permukaan atas dan bawah diberi medan listrik. Maka kemudian ini quartz alami osilasi ya atau vibrasi, osilasi. Ya. Nah, pada saat kita tambahkan nanopartikel di atas permukaan ini, elektroda ini, ya, maka akan terjadi perubahan massa di sini ya, maka osilasinya akan jadi turun ya, osilasinya akan turun. Oke. Nah, kemudian kalau kemudian nanti berinteraksi dengan analit yang lain, terutama gas ya, maka dia akan terus turun ya, perubahannya di situ. Nah, ketika kita mendesain nanofiber untuk coating atau melapisi apa namanya, quartz crystal microbalance ini ya, kita harus menentukan gugus fungsi apa yang cocok untuk mendeteksi analit ya, yang akan kita tuju, kalau permukaan elektroda dari quartz crystal microbalance itu tidak ada modifikatornya ya, biasa gitu ya. Jadi dia akan osilasinya akan tetap gitu ya. Kemudian kalau ditambahkan ada partikel menempel pada permukaan, dia akan mulai turun. Ya, osilasinya berkurang. Kemudian ditambah lagi ini misalnya apa namanya? Nanopartikel yang lebih banyak lagi, nanofiber, maka kemudian lagi. Nah, sekarang adalah ilustrasinya ya. Ini keadaan awal tanpa modifikasi, kemudian setelah dimodifikasi dengan apa namanya, polimer ya. Setelah itu polimernya berinteraksi dengan gas. Jadi ini polimernya, kemudian frekuensi vibrasi daripada apa kristal ini ada ini antara bahan quartz yang kita aplikasi akan ada fiber tadi dengan interaksinya lebih lagi apabila dia berinteraksi atau bereaksi dengan gas yang ada di dalam apa namanya, yang menempel. Jadi sensor yang dikembangkan untuk deteksi gas ya berdasarkan kristal sudah banyak ya, misalnya di kelembaban deteksi gas beracun misalnya, kemudian deteksi amonia, kemudian deteksi alkohol dan sebagainya. Nah, itu kita bisa mengarahkan ya untuk memodifikasi quartz crystal microbalance, kita punya polimer yang sesuai. Kemudian kita modifikasi dengan apa namanya, cukup kita tambahkan gugus fungsi tertentu ya. Nah, ini secara global, kemudian kita desain di sini di permukaannya itu kita modifikasi menggunakan nanopartikel atau adalah di modifikasi atau di permukaan dari polimer kita modifikasi dengan berbagai macam modifikator ya, yaitu molekul dengan gugus fungsi tertentu gitu ya. Kemudian kita gunakan untuk deteksi gas yang ada di dalam chamber ini ya. Di mana frekuensi daripada quartz ini deteksi menggunakan osilator, ada frekuensi counter ya, penghitung frekuensi ya. Kalau di lab yang saya gunakan di lab fisika ini ya, saya mengukurnya di fisika soalnya, itu frekuensinya adalah 10 MHz ya. Ya 10 MHz itu kalau misalnya apa namanya,
quartz-nya tidak mengandung apapun ya, atau blanko quartz. Tapi kemudian kalau dideposit dengan film dari nanofiber tadi dia akan turun sedikit ya. Nah kemudian begitu berinteraksi dengan gas dia akan turun lagi. Dan kemudian ini dikontrol menggunakan sebuah PC atau personal komputer ya. Ini adalah hasil contoh hasil analisis gas ya, analisis gas. Yaitu gasnya adalah amonia ya. Jadi gas amonia. Ini adalah nanofiber yang kita desain. Oke, terbuat dari polivinil akrilat ya, PVAC. Kemudian kita modifikasi ya permukaannya ketika elektrospinning, yaitu menggunakan asam borat ya. Asam borat dengan berbagai macam kondisi. Mengapa asam borat? Karena asam borat itu jadi boronnya memiliki orbital kosong ya. Jadi boron ya termasuk asam Lewis ya, termasuk asam Lewis ya. Sehingga orbital kosong yang ada pada atom boron itu diharapkan gas amonia. Sehingga reaksinya antara asam dan basa, tetapi kemudian gasnya adalah gas amonia. Jadi kita lihat ini adalah deposisi ya, dengan berbagai macam bentuk nanofibernya sebelah kiri ya. Jadi kita bisa lihat ini ordernya kalau ada sekian adalah 10.000 nanometer atau 10 mikron ya, berarti kira-kira ini mikron atau ada ordernya adalah nanofiber ya, nanofiber. Kemudian kita tes ya, kita cek juga IR-nya ya, apakah betul bahwa boron itu pada permukaan nanofiber PVAC ya. Ya, PVAC. Jadi kita lihat ini adalah yang bawah ini adalah asam borat, kemudian kita detek ya, kita uji dengan IR dan sebagainya untuk memastikan bahwa boron benar-benar terikat pada nanofiber. Jadi boronnya terikat pada nanofiber. Tapi ternyata juga ada boron yang masih menggumpal ya. Ini ada bukti juga bahwa dia tidak secara kimia tapi hanya menempel secara fisik, ini contohnya. Memang agak sulit ya desain yang tadi seperti kalau mungkin ukurannya dan sebagainya, bentuknya itu memang sulitnya, ada yang terikat secara fisik. Kita tes untuk deteksi amonia ya, untuk deteksi amonia. Kita publikasikan ini di jurnal sensor aktuator. Ya, jadi yang hitam ini ya, yang hitam ini modifikasi menggunakan ya. Kemudian yang biru ini dengan modifikasi menggunakan perubahan frekuensinya, jadi cukup. Yang tanpa modifikasi, yang biru adalah dengan modifikasi. Jadi perubahannya berapa besar? Itu sekitar 16 Hz ya. Frekuensi vibrasinya berubah sekitar 16. Kita coba dengan berbagai macam reaktan, yaitu asam borat ya, pada saat elektrospinning dan kita hasilkan dengan berbagai macam linearitas ya. Jadi ini kalau kita melakukan analisis semakin besar nilai slope-nya, saya ulangi ya, semakin besar nilai slope-nya itu berarti semakin sensitif. Ya, semakin besar slope-nya adalah semakin sensitif. Nah, kita coba ini sensitivitasnya ya, semakin besar. Ini yang hitam sebelah kiri ya, ini hitam tanpa doping boron ya, kemudian yang biru ini dengan doping boron, yaitu menggunakan asam borat. Ya, kemudian kita tes untuk deteksi amonia ya. Jadi perubahannya sangat kelihatan sekali. Yang sebelah kanan adalah berbagai macam konsentrasi doping ya, untuk meningkatkan banyak asam lu ya yang menempel pada permukaan nanofiber. Jadi kita kelihatan sekali ya hubungan antara asam Lewis yang terdapat pada permukaan nanofiber dengan reaksi ketika kita target di sini adalah basis ya, amonia. Ya, amonia. Ini ada contoh kasus saja. Sebenarnya penelitian bisa dikembangkan untuk gas yang lain ya, tidak harus amonia. Kita kebetulan saat ini lagi fokus ya untuk amonia, karena memang amonia itu merupakan gas yang di mana-mana selalu ada ya, di pertanian juga ada, di industri juga ada, kemudian di rumah tangga juga ada amonia gitu kan, di rumah juga ada, di toilet itu paling banyak amonia kan.
Nah, ini kita coba juga untuk sensor apa namanya? Kita bandingkan ya, yang amonia tadi kita tes untuk sensornya ini dengan menggunakan gas yang lain ya, yaitu seperti misalnya ini adalah alkohol ya, jadi ini adalah 1, 2, 3 propanol, kemudian etanol, yang toluen gitu ya, terus benzena, terus ini adalah aston ya. Nah ternyata respon yang paling besar adalah kalau apa namanya berinteraksi dengan amonia, sehingga kita bisa meningkatkan atau dibalik ya, kita bisa memfungsionalisasi nanofiber untuk deteksi amonia dengan menggunakan metode crystal microbalance. Ini kita terbit di baru saja ini terbit di jurnal sensor dan aktuator A tahun 2020 ya, ini awal tahun ini, kira-kira bulan Februari kemarin sebelum corona itu ya. Kemudian sebelah kanan adalah Anda bisa lihat ya, jadi amonia, kemudian dibandingkan dengan aston, kemudian dengan benzena, kemudian dengan etanol, kemudian propanol, toluen, dan sebagainya. Sehingga secara kimia kita bisa memodifikasi permukaan nanofiber untuk deteksi spesifik ya, yaitu gas. Ya gasnya kita arahkan ya, yaitu gasnya apa yang kita deteksi, nah itu yang akan menentukan kita modifikasinya kemana. Ya modifikasi sana. Jadi kita modifikasi menggunakan apa namanya tadi, yaitu asam Lewis ya, asam Lewis. Jadi asam Lewisnya adalah asam borat. Contoh aja itu sebagai asam Lewis. Nah kita juga sedang mengembangkan sekarang ada mahasiswa penelitian juga di lab fisika material, yaitu menggunakan berbagai macam asam Lewis, yaitu antara lain AlCl3, kemudian ini adalah asam borat, kemudian apa namanya MgCl2 dan sebagainya. Ini contoh-contoh asam Lewis yang bisa kita apa namanya tempelkan pada permukaan nanofiber ya, nanofiber. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sensitivitasnya sangat baik untuk deteksi amonia. Nah kemudian interaksinya yang kita usulkan di apa namanya jurnal yang kita tulis adalah jadi asam borat yang paling penting berperan adalah asam borat, kita adalah merupakan asam Lewis ya. Kemudian amonia adalah basa Lewis, ini berinteraksi secara kimia terus bentuk dipol ya. Nah dipolnya ini kemudian ada perubahan massa. Jadi begitu ini berinteraksi terus dia ada perubahan massa. Nah ini semakin tinggi konsentrasi amonia, jadi semakin tinggi konsentrasi amonia maka akan semakin besar perubahan frekuensinya. Jadi poinnya adalah ketika frekuensinya berubah, itu setara dengan perubahan konsentrasi dari amonia. Konsentrasi amonia, maka semakin besar perubahan frekuensinya. Nah, kita tes juga dengan berbagai macam apa namanya kondisi, ya disimpan dan sebagainya, kelembaban, dan kita simpan 30 hari juga kita deteksi ya. Ini cukup stabil ya sampai 30 hari. Bahkan kita coba tes sampai 2 bulan aman ya, tidak mengalami perubahan apapun ya. Nah ini poin, meskipun kita bicara nanopartikel ya, tapi sebenarnya interaksi yang terjadi dalam reaksi kimia yang kita harapkan adalah merupakan reaksi kimia sederhana ya. Jadi kembali ke fungsi tadi ya, nanopartikel, bahwa kita mengarahkan ukuran, kemudian bentuk, kemudian gugus fungsi ya, ukuran, bentuk, dan gugus fungsi yang ada pada nanopartikel itu ditujukan untuk apa kan? Ya, ditujukan untuk apa? Kalau untuk sensor, maka dia harus punya kapabilitas untuk mendeteksi, kapabilitas untuk bereaksi, kapabilitas untuk bereaksi. Inilah poinnya di sana. Nah, selanjutnya di paper terbaru kita ya, yaitu di American Chemical Society ini, di ACS Journal, yang kita terbitkan belum lama. Jadi kita tulis pas bulan Maret menjelang apa namanya lockdown itu ya. Kita coba sekarang kita modifikasi ya permukaannya dengan PVAC sama nanofibernya, tapi kemudian kita lebih ekstensif ya. Kita coba dengan menggunakan asam-asam organik biasa ya, yaitu asam oksalat, asam tartrat, kemudian asam sitrat kita coba. Nah, tadi sebagai pembanding kita coba juga adalah asam borat ya, sebagai pembanding gitu ya. Ini sebagai pembanding. Ini sistem
sistemnya. Jadi kita berada di atas permukaan atau CM ya, kemudian digunakan untuk deteksi. Jadi sistemnya tadi sudah kita gambarkan ya, sistemnya untuk mendeteksi amonia di udara, ya, amonia di udara. Nah, dengan menggunakan modifikasi, yaitu asam askorbat, kemudian asam tartrat dan asam sitrat. Ini sebagai contoh kita bisa melihat ya, ini asam oksalat juga, asam oksalat, kemudian oxalic acid, tartaric acid, citric acid ya, dan juga boric acid tadi ya. Kita bisa melihat perubahan frekuensinya sebelah kanan ya. Ya, perubahan frekuensi kanan. Oke. Nah, di atas permukaan kristal tadi atau elektroda ya, elektroda kristal atau kristal elektroda kita tes dengan menggunakan atomic force microscopy ya, AFM. Jadi yang A, B, C ini dia adalah merupakan kondisi reaksi di mana kita menggunakan berbagai macam asam untuk doping ya. Jadi yang A kalau tidak ada doping kelihatan lebih lebih poros ya, tetapi tidak ada gugus fungsinya ini. Yang B tidak terlalu poros tapi ada gugus fungsinya adalah oxalic acid ya, asam oksalat. Kemudian yang C tartaric acid, kemudian yang D adalah citric acid. Ya, kita coba juga ascorbic acid, tapi kita ambil yang tiga yang terbaik ini ya. Nah, kemudian kita amati menggunakan atomic force microscopy. Pastikan bahwa kita punya sesuai untuk sensor. Kemudian kita pastikan juga apakah doping atau modification ya, dengan menggunakan oxalic acid, tartaric acid sama citric acid itu berhasil. Nah, hasilnya bisa lihat hasilnya. Pertama kita tes dulu menggunakan IR biasa standar untuk itu sesuai dengan yang kita harapkan, askorbat dan atau asam akan memiliki gugus yaitu puncak lebar di 2000. Lalu kemudian ini adalah hasil dari pengukuran menggunakan polimer yang sudah dimodifikasi tartaric acid, kemudian citric acid. Ya, yang E menggunakan tartaric acid. Contoh ini untuk ya, ini turunnya frekuensinya hanya 20 untuk konsentrasi pertama, yang kemudian naik 400, kemudian sampai 300 ya. Yang lain ya yang menggunakan citric acid 20, 40, 50 terus dan seterusnya 200 ya. Kemudian kita plot ya. Jadi kalau antara anak menggunakan fiber kreasi yang sudah di doping menggunakan asam organik, maka sama terus. Jadi kelihatan di sini ya ada perubahannya, perubahan konsentrasi ya. Coba dengan analisis ya, kemudian kita plot ini logaritmik, kemudian kita tadi citric oxalic acid dan BPH sendiri bahwa digunakan untuk memodifikasi ya permukaan PVA yang dia berinteraksi amonia ya, amonia ini adalah sensitif dengan amonia. Jadi yang merah adalah yang paling sensitif. Saya singgung bahwa kurva linier ya, kurva linier itu semakin tinggi
semakin tinggi slope-nya atau gradiennya, maka menunjukkan bahwa metode itu adalah semakin sensitif. Nah, ini adalah perbandingan sensitivitasnya ya. Kita mungkin dimulai dari perubahan massa dulu nih ya, 32, 19, 93, 416 mikrogram. Kemudian sebelah kanan adalah ini yang sensitivitasnya ya, sensitivitasnya. Oke, sensitivitasnya. Nah, ini adalah parameter kita ekstrak dari sensor menggunakan tartaric acid dan citric acid. Jadi ini yang tanpa muri atau menggunakan PPAC nanofiber, oxalic acid, kemudian ya. Jadi kalau kita lihat di sini mungkin ini ya, limit deteksi ya. Limit deteksinya modifikasi dengan menggunakan 55 amonia di udara dengan 55. Modifikator miligram di oxalic deteksi pada kuantitas yang paling rendah ya, 0,55 ppm. Nah, ini sangat sensitif dibandingkan metode Porter saat ini ya. Jadi kita berhasil untuk membuat sensor amonia berdasarkan tadi massa ya, perubahan massa dan quartz kristal di mana yang terjadi antara dan basa Lewis pada spesifik sekali ya, yaitu citric acid. Kira sangat range dari sampai 50 ppm ya, tapi poin yang utama reaksi ya. Nah, kita tes keterulangannya, kita kemudian turun biasa amonia lagi dengan amonia lagi dan seterusnya ini. Jadi kita bisa lihat sangat reversibel. Jadi interaksinya tidak tetap karena permukaan memang yang diharapkan adalah tidak terlalu kuat. Maka kita membuat sensor menjadi reversibel. Kalau malah tidak reversibel secara kimia, kemudian stop ya. Perhitungan mendapatkan tadi ya, limit deteksi limit. Oke ya, itu dan yang sebelumnya kita dengan yang umum ada di udara, ada silane, ada toluene, etanol, ada benzen, aseton dan sebagainya, biasa standar kita cek. Ini yang paling sensitif ternyata adalah menggunakan tadi dimodifikasi menggunakan asam sitrat ya, itu bisa untuk deteksi amonia dengan sangat sensitif. Ya, kita bisa lihat bisa mampu perubahan frekuensi sampai hampir 250 Hz ya. Frekuensi beresnya turun hampir 250 Hz. Kemudian ini adalah perbandingan selektivitasnya antara amonia dengan yang lain ya. Modifikasi ya. Ini ada yang modifikasi perbandingan tartaric acid dan kemudian citric acid ya. Jadi yang paling baik untuk modifikasi nanofiber tadi PPAC ya adalah menggunakan ya, asam sitrat. Ya ternyata kita bisa asam sitrat kan punya gugus fungsi yang lebih banyak daripada yang lain ya.
Kemudian dia juga bisa membentuk ikatan kimia ya, yang mungkin kita belum belajar lebih detail ya, antara ikatan kimia nanofiber dengan asam sitrat. Tetapi bayangan saya ya, dia ada reaksi komposit ya, antara asam organik asam sitrat dengan nanofibernya ya, dengan nanofiber. Ini ada gambaran atau ilustrasi yang kita bayangkan ya. Nah, ini kita berhasil meyakinkan reviewer kemarin di jurnal ACS ya, American Chemical Society, Applied Nano Material, yang merupakan mungkin ya, merupakan publikasi saya ya, sensor ini yang paling ya untuk mungkin istilahnya mempengaruhi masyarakat luas ya, menggunakan QCM ya. Ya, dampaknya saya kira dari Toro, tapi sudah ada sini. Ya, ini yang adalah ini kita publikasi juga sensing saprol. Ini saprol adalah merupakan komponen utama pada tobacco ya, tembakau gorila itu kita bisa deteksi saprol pada konsentrasi yang sangat rendah ya. Ini tujuannya adalah untuk analisis forensik sebetulnya. Kita terbitkan di Nature ya, scientific reportnya Nature tahun 2019. Kemudian ada di Science Malaysiana dengan metode sedikit berbeda kita modifikasi ya. Kemudian di Sensor tahun 2018 ya. Nah, kita juga publikasi untuk bidang yang sama, yaitu sensor benzen, toluene, dan silane. Ini kan mirip ya, benzen, toluene, silane. Chemosensor tahun deteksi asap hydride paper sensing kita tulis di jurnal Physics tahun 2000. Kita juga punya satu cukup unik ya. Kita ingin membedakan alkohol ya. Jadi alkohol primer nih. Ya, primary alkohol sama tertiary alkohol. Apakah kita mampu mendeteksi perbedaan cabang alkohol ya pada alkohol yang rantai sederhana alkohol dengan menggunakan metode tadi ya, coarse crystal microbalance. Kemudian kita juga baru satu publikasi tentang sensor kelembaban atau humidity ya, and sensor system ya. Dan beberapa jurnal lain yang kita terbitkan pada level conference ya, misalnya forum dan sebagainya, level untuk latihan mahasiswa itu masuk publikasi. Kalau yang ini adalah satu dan tulisnya satu. Tentunya seperti saya rencanakan, terima kasih atas inspirasi kita semua ya, rekan-rekan yang tertarik untuk mengembangkan sensor berbasis nanopartikel, ya, dari mulai sensor massa tadi, sensor optik, kemudian sensor magnetik, barangkali yang tertarik juga ada sensor kapasitor atau kapasitif, ya, dan lain-lain. Nah, saya sebetulnya tertarik untuk mengembangkan sensor berdasarkan elektrokimia, cuma belum sempat ya, elektrokimia yaitu transfer elektronnya atau kapasitornya, kapasitifnya. Jadi tadi kita mengeksplor perubahan muatan permukaan ya, yang bisa diukur dari kapasitifnya ya. Magnetik juga belum tereksplor dengan baik. Jadi kalau kita kembali ke sifat nanopartikel, mungkin sebagai penutur ya, kita bisa melihat banyak sekali sifat nano yang belum tereksplor sampai saat ini ya. Kita hanya bicara ukuran. Ya, kita masih banyak berbicara ukuran, belum bicara yang lebih detail ya, sifat magnetik, sifat optik, kemudian sifat tadi ya, elektronik. Nah, itu belum terkaji dengan baik. Oleh sebab itu kajian tentang nanomaterial saya kira akan sangat luas. Tantangannya adalah
Ya, tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendesain tadi ya sesuai dengan fungsinya dan juga tujuannya. Nah, kalau saya mengeksplor sebetulnya masih Einstein yang mengatakan try anything new ya. Jadi saya coba karena apa? Penelitian yang akan beredam itu adalah penelitian yang bagi buka jalan baru. Penelitian yang kita mengikuti orang lain tinggi. Nah, kita membuat manga apa? Nah, kemudian belajar dan berhasil untuk terkait dengan partikel saya dan mudah-mudahan saya kembalikan. Terima kasih Pak Roto telah. Nah, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Permono Adi Putro dari IPB. Ini menanyakan bagaimana preparasi untuk uji TEM untuk mengkonfirmasi bahwa agi nanopartikel terbentuk agregasi akibat interaksi dengan PB Ditison. Itu yang pertama. Oke. Ya, jadi deteksinya pertama adalah kita punya nanopartikel yang tanpa ada Ditisonnya, tanpa ada PB Ditison, kita lihat, kita tes ya. Kan kita ambil langsung suspensinya atau dari koloidnya, kemudian kita teteskan di sampel holder, kemudian diamati langsung ya. Nah, yang satunya adalah kita membuat yang sama persis ya, kondisinya sama persis, misalnya kalau 50 ppm ya 50 ppm, kita tambahkan PB Ditison ya. Maka kita reaksikan dulu, kira-kira mungkin ya setengah jam ya, kita aduk ya. Kita aduk setengah jam. Nah, setelah setengah jam kita pisahkan, supernatannya mau diambil silakan, kemudian nanti diteteskan di sampel holder, kemudian diamati dengan TEM. Nah, perubahannya, ukuran partikelnya kelihatan ya. Kalau yang tadi yang pertama itu ukuran partikelnya lebih kecil karena tanpa adanya Ditison. Yang kedua, setelah berinteraksi dengan PB Ditison, dia ukuran partikelnya menjadi besar untuk agregat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa penambahan PB Ditison itu akan menyebabkan perak nanopartikel mengalami agregasi ya. Itu dengan dibuktikan dengan ukuran yang lebih besar. Nah, itu cara mengetesnya gitu ya. Oke, silakan yang lain. Ya. Nah, selanjutnya apakah sampel dipreparasi berbentuk solid atau sampel kalau solid nggak bisa, karena solid jelas sudah jadi solid ya akan membentuk padatan, nanti dia mengkristal kan. Jadi justru yang paling baik adalah dalam bentuk koloidnya. Tadi sudah saya sampaikan dari koloidnya. Jadi masih dalam koloid itu kita ambil, kita amati menggunakan TEM. Yang satunya juga koloid dicampur dengan PB Ditison, kemudian masih dalam bentuk koloid kita ambil ya. Kalau misalnya koloidnya terlalu encer ya kita pekatkan dikit ya, yaitu di centrifuge nanti dia koloidnya tua. Kalau powder sudah berubah dari keadaan alamiahnya ya. Ya kan, keadaan alamiahnya sudah nggak nanopartikel lagi gitu. Ya, tapi sebenarnya nanokristalin itu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, jika sampel berbentuk solid, bagaimana pertimbangan fenomena sensornya yang terjadi dalam liquid phase? Ya, kalau materinya sudah dalam bentuk ini ya, padatan solid, wah ini nanti jadi kita nggak bisa yakin ya, apakah ketika dia sudah jadi suspensi itu tetap jadi nanopartikel atau tidak itu. Karena biasanya partikel begitu mengalami agregasi dia nggak balik menjadi koloid lagi tuh. Itu masalahnya. Masalahnya di sana ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kita tetap membentuk koloid yang berupa nanopartikel. Jadi lebih baik kalau kita mengukur koloid, nanopartikel itu paling baik adalah ketika dia masih dalam bentuk koloid ya. Tadi contohnya yang kita kita tunjukkan pada saat kita memvariasi pengaruh reduktor tadi ya.
itu kita kan analisisnya adalah kulit ya, bukan dikeringkan. Ya, jadi di awal tadi saya contohnya kan misalnya kita mencoba reduktor misalnya hidrasin, kemudian hidroquinon, kemudian asam sitrat, kemudian natrium sitrat, kemudian glukosa dan sebagainya kita coba kan. Nah, kita reduksi, kita coba, setelah itu langsung diamati dalam bentuk koloid ya. Kalau kita keringkan, nanti dia bentuk padatan kristalin, sifat nanonya nggak kelihatan. Jadi itu lebih baik kalau mau mengamati, termasuk uji fungsinya juga gitu. Terus untuk nanofiber itu tadi mungkin saya lupa menyebutkan ya. Kalau kita buat nanofiber di atas permukaan quartz kristal microbalance, fiber yang terikat pada permukaan, jadi kita nggak perlu melalui kapur ya. Jadi langsung dia tidak melalui proses preparasi. Jadi spinning itu target elektrodanya adalah ya quartz kristal itu. Jadi elektroda QCM-nya itu atau quartz kristal microbalance. Jadi kita nggak, kalau misalnya kita dapat nanofiber dalam bentuk padatan, kemudian dilarutkan, misalnya ditempelkan di atas permukaan quartz kristal microbalance, itu luas permukaannya berubah ya, jauh sekali nanti. Jadi kinerjanya jadi nggak optimal. Jadi kita langsung ya, kita punya teknik untuk menempelkan langsung di permukaan elektroda itu untuk supaya luas permukaannya masih utuh, kemudian bentuknya masih nano, ya tidak banyak faktor lain ya, yang berpengaruh, sehingga lebih baik kalau kita bisa itu masih keadaan alamiah nanonya itu kalau bisa ya. Itu mungkin ya seperti kalau kita punya koloid misalnya AU atau liposom juga lebih baik kalau mau mengamati pada saat dia menjadi liposom itu, jangan sampai kalau dikeringkan dia berubah nanonya, dia jadi kristalin ya, padatan kristalin. Mungkin dia masih nano tapi kan mengalami agregasi nano, jadi kita nggak bisa memastikan apakah dia kemudian nanti sifatnya masih bersifat nanopartikel. Yang jelas luas permukaannya akan sangat turun drastis ya. Oke, itu ya. Terima kasih, Pak Reto. Soal lagi, serupa dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana preparasi untuk konfirmasi interaksi kompleks dalam sistem sensor? Sebagai contoh misalnya hidrogen peroksida. Ya, nah itu pertanyaan yang saya kira semua peneliti harus bisa menjawab ya, karena keunikan kita dalam mendesain sensor kan terletak di situ sebetulnya kan. Jadi contohnya misalnya tadi kan kita ngambil untuk interaksi Fe3+ dengan Ag ya, kita tes dengan menggunakan reaksi redox misalnya. Oke, reaksi redox ya, kalau terbentuk Fe2+ berarti reaksinya redox ya. Nah itu contohnya itu. Kemudian yang lain juga sama, kalau misalnya peroksida itu kita misalnya kalau H2O2 itu reaksinya dicari ya, reaksi redox berarti nanti kemampuan redoksnya kalau H2O2 kan merupakan reaksi oksidator. Berarti konsentrasi H2O2-nya kurang sekali ya kalau misalnya reaksi redox. Ya, jadi bisa menggunakan berbagai macam metode, mungkin bahkan literasi juga bisa kan, atau kalau nggak literasi mungkin ya reaksi redox ya untuk mendeteksi H2O2. Kemudian menggunakan IR kalau bisa ya, IR juga bisa. Seperti yang saya gambarkan tadi ya, untuk nanofiber saya gunakan IR juga ya, dengan IR untuk memastikan bahwa asam sitrat, kemudian asam tartrat, kemudian asam oksalat itu menempel pada permukaan nanofiber, dan juga ketika dia berinteraksi dengan amonia. Ya, jadi sebagai kemis itu harus kreatif ya, kira-kira cara deteksinya gimana itu harus kreatif, karena biasanya ini mohon maaf, ketika kita mengusulkan suatu mekanisme reaksi ya, ini poin penting, kemudian kita publikasikan, mereka akan bertanya bagaimana Anda membuktikan mekanisme itu ya. Setiap kali kita mengusulkan satu metode analisis menggunakan nanopartikel, itu mereka akan bertanya bagaimana Anda membuktikan interaksinya antara analit dengan nanopartikel
Ya, kalau tentu saja kita harus menguasai metode-metode analisis ya tadi seperti redox, kemudian pembentukan kompleks, kemudian pembentukan ion tertentu, kemudian berinteraksi dengan gas, sensing menggunakan IR, menggunakan atomic force microscopy kalau bisa, atau kalau kita punya alat canggih ya, misalnya menggunakan XPS misalnya, X-ray photoelektron. Kalau interaksi antara logam misalnya dengan oksida atau dengan oksidator reduktor itu ya. Karena kalau terjadi redox kan ada perubahan bilangan oksidasi ya, misalnya dengan X-ray photoelektron itu lebih sensitif. Jadi kita harus ya tadi harus memahami yang perkiraan mekanismenya seperti apa, kemudian kita mengusulkan cara mendeteksinya ya. Nah itu poinnya di situ. Ya. Ya. Selanjutnya ini masih Pak permohonan lagi. Apakah sistem sensor gas itu selalu menggunakan material berbentuk film?